Jarak Surabaya Jakarta berapa? 760 kilometer. Ini yang dibangun sama Bapak ini irigasi 2000 2 koma apa 2000 sini 2 titik. Oh 2 titik bukan koma. 2,195 berarti 2190. 3 kali. Jadi Surabaya pulang pergi masih 760 1520. Balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Nih gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Oh tahu. Kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber aja yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini ya inilah menunjukkan begini dah kualitas apa ya, proyek rezim Pak Jokowi. Banyak kan proyek-proyek yang kita tahu, Bandara Kertajati, jalan tol dijual, ada macam-macam. Ini ada lagi nih. Ini rada keren nih. Ya, Menteri PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Apa be beritanya? Ya, mau ngakak, gue takut dosa, tapi nggak apa-apa, ngakak kan nggak ada delik masih ya. Basuki soal food estate. Sudah bisa ditanami, tapi nggak ada orangnya. Lah terus ngapain, Pak? Waktu bikin proyek itu gimana? Food estate itu guys, kayak pembukaan lahan gitu. Ya, untuk ditanami tanaman-tanaman pertanian. Ini buka banyak proyek tapi nggak ada orangnya lah. Terus ngapain bikin? Udah kayak mirip-mirip sama proyek kuburan gitu ya. Jadi buka dulu tanah wakaf kuburan, terus nunggu orang mati baru datang ya gitu ya. Ini kan food estate Pak. Kan aduh. Kan bukan proyek yang aduh, baca dulu deh ya beritanya ya. Ngakak gue. Antara ngakak sama sedih gitu. Lah ngapain Bapak? Bapak sehat, Pak Basuki nih. Aduh, Menteri PUPR. Hahaha. Baca dulu deh ya. Jakarta, CNN Indonesia, Selasa 29 November.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadi Mulyono menjelaskan progres pembangunan food estate di beberapa wilayah seperti Kalimantan Tengah hingga Papua. Banyak berarti proyeknya ya Pak. Khusus untuk food estate di Kalimantan Tengah dengan fokus komoditas padi dan tanaman pangan termasuk singkong, Basuki menjelaskan lahan seluas 43.500 hektar itu sudah bisa ditanami. 43.500 hektar. Itu lu kalau jalannya sambil merangkak sampai ajal kali ya baru habis deh tuh. Gede tuh 43.500. Pak Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo membuktikan lahannya sudah bisa ditanami. Hanya karena memang mungkin orangnya nggak ada, jadi agak lambat. Kan kalau cerita mau jadi petani itu Pak, itu gabungan Pak. Ada lahan, ada yang ditanam, ada yang menanam. Lahan luas tapi nggak ada yang nanam. Itu proyek bagaimana bikinnya perencanaannya. Bingung nggak lu kakak? Gue nih lulusan SMA tapi ya kagak begini-begini amat gitu. SDM, SDA itu harus ada baru. Ini SDA-nya ada, SDM-nya kagak ada. Kita stop di 43.500 hektar. Jelasnya dalam rapat kerja raker dengan Komisi 5 DPR RI Senin 28 November. Ya Allah Pak Jokowi, sebentar Pak ya, saya nyalain rokok dulu ya Pak. Rada bagaimana gue bacanya ini rokok gue yang ini habis. Gue buka lagi, boros gue rokok Ya Allah, mudah-mudahan sehat kita ya. Bentar ya guys. Gimana bikin proyeknya ya? Lanjut. Dalam pelaksanaannya, Kementerian PUPR melakukan rehabilitasi dan peningkatan jaringan daerah irigasi sawah (DIR) sepanjang 2.195 km, pembangunan 166 unit pintu air, pembuatan jembatan serta 60 box culvert. Ada juga peningkatan jalan sepanjang 77,30 km dan jembatan 230 meter. Makasih Ugi. Iya, kopi gue udah datang guys. Yang tadi udah habis. Ya, masih sedikit sih, kopi itu enak. Bentar ya. Oke guys, di sini guys, irigasinya aja 2.165 km. Surabaya Jakarta aja berapa cuman ya? Coba gue cek di Google ya, Surabaya Jakarta. Jarak Surabaya Jakarta. Jarak Surabaya Jakarta. Berapa? 760 km. Ini yang dibangun sama Bapak, ini irigasi 2000, 2 koma apa 2000 sini, 2 titik. Oh 2 titik, bukan koma. 2.195, berarti 2190. 3 kali, jadi Surabaya pulang pergi masih 760, 1520. Balik lagi ke Jakarta. Waduh, jauh Pak. Tapi nggak ada orangnya Pak. Itu duitnya berapa? Kenapa nggak ada orangnya? Ini perencanaannya gimana sih Pak? Ya Allah. Selanjutnya Basuki melaporkan progres pembangunan food estate di Sumatera Utara yang berfokus pada komoditas bawang merah, bawang putih, dan kentang. Luas potensinya 1.000 hektar, tapi yang akan dikelola hanya 748,6 hektar. Di food estate Sumatera Utara, PUPR melakukan pembangunan irigasi tetes seluas 143,5 hektar di Blok B Desa Ria-Ria dan sudah ditanami budidaya bawang merah seluas 17 hektar. Selain itu, Basuki juga menjelaskan pemerintah memberikan bantuan 7 unit eksavator untuk masyarakat melakukan land clearing mandiri di lahan 785 hektar. Tadinya itu tugas PUPR, tapi Kabupaten Humbang Hasundutan meminta bantuan eksavator saja untuk melakukan land clearing mandiri. Ada juga pembangunan fasilitas Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura TSTH yang menelan biaya 82,27 miliar rupiah sudah dilaksanakan sejak Desember 2021. Progres fisik pembangunan kini menyentuh 61,4%. Ada orangnya nggak tuh Pak? Sampai 2 kali mati rokok gue. Bergeser ke Belu, Nusa Tenggara Timur, Basuki melaporkan food estate dengan fokus komoditas sorghum seperti jagung, tomat, kacang hijau sedang dikembangkan dengan jaringan irigasi tanah JIAT
dari bendungan High Creek. Proyek pembangunan jaringan irigasi dan pipa transmisi juga dilakukan di kawasan food estate NTT lain seperti Sumba Tengah dan hingga Sumba Timur. Terakhir, food estate di Kirom, Papua yang terbagi dalam 11 zona. Luas potensialnya 10.000 hektar dengan 7.000 hektar merupakan area penggunaan lain APL berupa hutan dan sisanya merupakan area eksplasma sawit di 7 kampung yang akan ditangani proses irigasinya. Basuki mengatakan pada tahun ini tengah memasuki tahap land clearing di lahan seluas 496 hektar dengan progres 67,2%. Nantinya food estate ini bakal berfokus pada komoditas jagung. SDM-nya gimana, Pak? Ini di daerah-daerah yang sepi orang gitu. Lahannya gede. Aduh. Lanjutin dulu deh ya, baru disimpulin ya. Dikit lagi nih. Pembangunan jaringan saluran drainase untuk 2022-2023 seluas 3.000 hektar. Ini yang kami utamakan. Selain melakukan land clearing, sudah langsung diolah tanah dan disiapkan bibitnya untuk kita mulai tanam pungkasnya. Dari yang gua baca dari awal ya sampai ini tadi, ini lahannya luas-luas loh. Dan itu di daerah-daerah yang sepi orang. Sehingga di Kalimantan itu lahannya luas, tapi orang yang nanam kagak ada, Bapak. Jadi itu bagaimana, Pak? Itu bagaimana? Itu bagaimana? Bapak, gimana? Ya, Pak. Waktu perencanaannya gimana? Gue takutnya udah boros bikin lahan, buka lahan semuanya. Yang mau nanam kagak ada. Inilah Menteri PUPR, guys. Pak Basuki ngomongnya begitu. Ya dah, memang Menteri Pak Jokowi ini keren-keren. Ya, keren. Rezim paling keren ini. Ya, makasih Pak Jokowi. Makasih Pak Menteri-Menteri. Makasih juga DPR. Makasih kalian luar biasa untuk rakyat. Luar biasa pokoknya. Udah ya guys, gitu aja. Bismillah komisaris. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebegitunya Pak. Luar biasa. Luar biasa. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin.